Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau cerita ya, bahwa Alfred Adler yang dijelaskan teori individualis, psikologi individualnya oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dalam buku Berani Bahagia, bercerita bahwa kita sejatinya akan menghadapi 3 pertanyaan ketika menghadapi sebuah masalah. Ya, kita akan dihadapkan pada 3 pertanyaan. Pertama, kita akan bercerita kepada seorang konselor tentang betapa malangnya aku. Yang kedua, kita akan bercerita tentang betapa jahatnya orang itu. Dan yang ketiga, kita akan bicara bagaimana atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, melalui buku, pada dasarnya kita akan belajar, kita akan bercerita, dan kita akan berdiskusi tentang apa-apa yang akan kita lakukan. Bukan sebatas mengatakan betapa malangnya aku atau betapa jahatnya orang itu. Nah, ini salah satu buku yang bagus teman-teman, untuk kemudian kita membacanya dan sebagai bahan diskusi. Supaya apa? Supaya kalau curhat itu nggak kayak bicara tentang betapa malangnya aku atau jahatnya orang itu, tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ini buku yang sejatinya bicara tentang bisnis. Bagi saya ya, it's all about business. Bagaimana seorang Sri membangun brand personanya sehingga dia dapat menjadi pribadi yang berharga, punya uang banyak di akhir masa hidupnya gitu. Nah, ini sesuatu yang ya kalau misalnya diukurnya sebuah produktivitas tentang apa yang dihasilkan, maka buku ini tentang Sri Ningsih ini jauh dari apa-apa yang kita miliki dan apa-apa yang kita gunakan. Kalau kita bicara konsumerisme, itu bicara apa-apa yang kita miliki dan apa-apa yang kita gunakan. Tapi kalau kita bicara ini, kita itu lebih daripada itu. Kita akan bicara tentang apa-apa yang membuat diri kita ada. Dan dalam proses konseling, curhat, adanya seseorang itu penting. Sebab apa? Jadi keberadaan seseorang ya, bukan tentang komentarnya. Karena kadang-kadang kita itu ingin didengar saja, bukan untuk ditanggapi. Sebab solusi sebenarnya sudah kita pikirkan atau bisa kita gali dalam diri kita, asalkan kita itu punya teman yang akan mendengarkan kita, berempati, tanpa berkomentar, tanpa menghakimi, seperti itu. Nah, buku ini salah satu contoh yang bagus untuk kita bisa ngobrol, curhat, diskusi setelah membaca. Begitu. Dan ini sangat relevan dengan proses bisnis. Bisnis apapun sebenarnya, kalau bisnis apotek, saya merasakannya ini relevan karena ini bicara tentang hubungan interaksi antar manusia dan ya kaitannya dengan obat ya. Itu tentang kesembuhan. Tentang kesembuhan, tentang harapan. Kan kita minum obat harapannya sembuh. Mengikuti tata laksana terapi harapannya juga sembuh. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat dan boleh silahkan yang mau diskusi dengan buku ini bisa kita di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.